الدين والدنيا والآخرة ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سيدنا الشيخ الحسن اليسادلي رضي الله عنه جميع مشايخنا الأحياء منهم والأموات خاصين حضرة مكي علي جزي كي عبد الحميد كي جامعنا كي عبد الكريم وألف الكتب التي تعلمناها وعلمناها سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى حضرة سيد أحمد بن حسين أحمد الأصفياني جلد عبد الرحمن محمد نواوي بن عمر الأجاوي رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus Majelis Taklim Wirid Yasin Perumahan Pondok Pelangi. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahim Perumahan Pondok Pelangi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah semuanya yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Mudah-mudahan barokah istiqomahnya kita hadir dan duduk di majelis kemuliaan ini menjadi sababiyah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan ridho, rahmat serta ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keselamatan, kemuliaan dan kebahagiaan dunia sampai akhirat kita. Amin, amin, Allahumma amin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala mari senantiasa kita panjatkan dengan mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, kajian rutin kita kitab Lubabul Hadis karya beliau Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti malam hari ini memasuki bab yang ke-8 fi fadilatil adzan, menjelaskan tentang keutamaannya adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Al-babus tsamin fi fadilatil adzan, bab yang ke-8, hadis-hadis tentang keutamaannya adzan. Adzan, masih ingat ya ceritanya? Jadi kalimat adzan akhirnya menjadi syariat itu bukan kok petunjuk Allah kepada Nabi, itu bukan, tapi petunjuk Allah kepada seorang sahabatnya Nabi yang bernama Abdullah bin Zaid. Banyak syariat itu yang terkadang bukan kok langsung petunjuk Allah kepada Nabi, tapi sahabat yang berinisiatif, lalu Nabi diam, membenarkan, bahkan memuji, Nabi tidak mengingkarinya. Itu akhirnya menjadi syariat. Di antara contohnya azan, ya. Contohnya lagi, sholat li syukril wudu. Itu menjadi syariat bukan kok karena Nabi mengajarkan kepada para sahabat, juga bukan kok karena Nabi ini melakukan di depan para sahabat, bukan, tapi ada sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Inisiatif Bilal bin Rabah setiap habis wudu selalu sholat. Yang sekali lagi itu nggak pernah dilakukan Nabi, juga bukan ajarannya Nabi. Tapi ketika Nabi Mi'raj, lalu diberi kesempatan oleh Allah dibersamai Jibril masuk ke dalam surga, mendengar suara terompah yang sedang berjalan. Nabi nanya kepada Jibril, itu suara terompah siapa? Jibril jawab, itu suara terompah sahabatmu Bilal bin Rabah. Singkat cerita, pulang Mi'raj ditanya, punya amalan apa? Bilal bin Rabah yang merasa nggak punya amalan apa-apa kecuali yang diajarkan Nabi. Suruh nginget-nginget. Akhirnya Bilal ngomong, ya Rasul, saya ini tidak wudu kecuali sesudah wudu saya sholat 2 rakaat. Jadi gara-gara itu suara sandalnya Bilal mendahului ada di surga sebelum Nabi masuk ke surga saat peristiwa Mi'raj. Adzan pun demikian ya. Jadi adzan itu ketika umat Islam semakin banyak, Nabi mengumpulkan para sahabat, diajak musyawarah. Musyawarah tentang untuk menandai masuknya waktu sholat ini dengan cara apa? Karena kasihan mereka yang rumahnya jauh dari masjid, mereka nggak tahu sudah masuk waktu sholat apa belum. Dalam musyawarah itu ada yang usul,
dengan membakar api di atas bukit. Ada yang usul lagi dengan membunyikan lonceng. Ada yang usul lagi dengan membunyikan trompet. Usulan ini tidak diterima dengan alasan itu semua cara Yahudi, Nasrani, Majusi menandai waktu ibadah mereka. Malam itu musyawarah, tidak ada kesepakatan. Pulang, sahabat Abdullah bin Zaid tidur mimpi. Mimpi jumpa orang tua berjubah hijau. Orang tua ini bawa lonceng yang sangat bagus. Lalu Abdullah bin Zaid nawar, wahai orang tua, bolehkah loncengmu ini aku beli? Orang tua itu jawab, untuk apa? Malam ini kami rapat tentang penanda waktunya masuk sholat, belum ada kesepakatan. Biarlah loncengmu ini aku beli untuk pertanda masuknya waktu sholat. Lalu orang tua itu mengatakan, kalau untuk pertanda masuknya waktu sholat, aku ajari kalimat, jangan pakai lonceng ini. Terus diajarkan kepada sahabat siapa? Abdullah bin Zaid. Itulah kalimat adzan dan kalimat iqamah. Pagi, Abdullah bin Zaid langsung menghadap kepada Nabi, bercerita tentang mimpi itu, dan Nabi setuju kalau itu meskipun berdasarkan mimpi dijadikan pertanda masuknya waktu sholat. Akhirnya Bilal bin Rabah diperintahkan untuk mengumandangkan kalimat-kalimat yang diterima oleh Abdullah bin Zaid lewat mimpinya dari orang tua yang memakai jubah berwarna hijau. Dikumandangkan. Karena itu pertama kali umat Islam mendengar suara yang selama ini belum pernah didengarkan, keluar semuanya. Dan di antara yang mendengar sahabat Umar bin Khattab. Kaget Umar bin Khattab. Lalu menjumpai Nabi, dan Umar bin Khattab pun bercerita, tadi malam aku juga bermimpi jumpa dengan orang tua, diajarin kalimat ini sebagai pertanda masuknya waktu sholat. Jadi adzan jadi syariat itu bukan kok petunjuk Allah langsung kepada Nabi, tapi petunjuk Allah kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid lewat mimpinya, lalu dibenarkan oleh Nabi, disetujui Nabi. Itu namanya sunnah takririyah. Sunnah. Jadi sunnah itu ada qauliyah, ucapannya Nabi, ada fi'liyah, perbuatannya Nabi, ada takririyah, yang melakukan orang lain. Nabi tidak mengingkarinya. Bisa jadi Nabi diam, atau Nabi berkomentar-komentar yang baik, bahkan memujinya. Itu namanya sunnah takririyah. Dan banyak contoh sunnah takririyah, bagaimana para sahabat melakukan sesuatu dalam agama, bahkan ibadah, yang tak pernah Nabi lakukan, tak pernah Nabi ajarkan, dan Nabi enggak pernah mengatakan ente melakukan bid'ah, sesat, ente masuk neraka, ente enggak pernah. Makanya heran kalau ada kelompok yang ngaku paling mengikuti sunnah Nabi, sedikit-sedikit bid'ah-bid'ahkan orang. Ya, nah ini sekilas tentang cerita adzan. Apa keutamaannya adzan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adzana lis-shalah sab'a sinin muhtasiban. Barang siapa adzan untuk sholat
Karena diperintahnya adzan ini bukan hanya untuk sholat saja ya. Barang siapa adzan untuk sholat selama 7 tahun, berapa? 7 tahun. Muhtasiban, dan adzannya ini benar-benar berharap ridhonya Allah. Enggak berharap gaji dari pengurus masjid, tidak. Kalau umumnya di Batam ini kan muadzin punya gaji, imam punya gaji. Ini orang yang adzan muhtasiban, hanya mengharap ridhonya Allah, tidak mengharap gaji. Ya, tidak berbayar adzannya selama 7 tahun. Kataballahu lahu baro'atun minan nar, maka sungguh Allah tulis untuknya dia selamat dari dahsyatnya siksa neraka. Artinya tukang adzan 7 tahun dia adzan benar-benar karena Allah, tidak akan tersentuh api neraka, langsung masuk surga. Bisa jadi lewat hisab, bisa jadi langsung masuk surga. Ada sekian belas umatnya Nabi yang Nabi jamin masuk surga tanpa hisab, itu diantaranya orang yang selama hidupnya, tapi ya bukan hanya 7 tahun, orang yang sampai meninggalnya itu adzan, yang adzannya tidak berbayar, benar-benar muhtasiban, mengharap ridhonya Allah. Ini kalau adzannya 7 tahun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man adzana sintai asyra sanah. Kalau ada orang azan untuk sholat selama 12 tahun. Berapa? 12 tahun. Benar-benar lillahi ta'ala, tidak menuntut gaji dan memang tidak bergaji. Apa kata Nabi? Wajabat lahul jannah. Pasti dia masuk surga, pasti. 12 tahun. Meskipun demikian Bapak Ibu, ada cerita ya, ada cerita yang dari riwayat ini kita bisa ngambil pelajaran. Orang sebaik apapun itu nggak akan mampu jaga imannya. Riwayat pertama dalam Sulam Taufik bab maksiatnya lesan, tentang bahayanya tajassus. Tajassus itu kalau bahasanya emak-emak kepo, suka pengen tahu urusan orang lain, ya. Jadi tetangganya semisal punya mobil baru, keponya luar biasa. Suka mencari-cari kesalahan orang lain. Itu tajassus. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ayyakula lahma akhi. Jangan kamu tajassus, suka mencari kesalahan orang lain. Kesalahanmu sendiri itu masih banyak. Ada orang azan 30 tahun. Berapa? 30 tahun. Fi riwayah abangnya ini 40 tahun, adiknya 30 tahun. Ketika mau meninggal, saat keluarga besarnya kumpul, istrinya, anak-anaknya, kerabatnya, dia minta Quran. Dikira minta Quran ini ya dia mau baca Quran sebelum matinya. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia sudah pegang Quran, dengan suara lantang dia katakan, wahai istriku, wahai keluarga besarku, saksikanlah. Sungguh dengan megang Quran ini aku katakan pada kalian, aku sudah murtad. Nauzubillahi min. Tukang adzan ini Pak, tukang adzan.
40-30 tahun. Itu saja nggak mampu jaga imannya. Apalagi kita yang bukan tukang adzan, ya, tukang apa kita? Lalu pede gitu, sehingga nggak perlu minta, ya Allah jaga imanku, tetap imanku. Jangan. Dibahas oleh para ulama, tukang adzan 40-30 tahun kok sampai mati su'ul khotimah, apa penyebabnya? Ternyata dibalik kemuliaannya menjadi muadzin sampai puluhan tahun, itu dia terkenal orang yang suka tajassus. Hati-hati, orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Ada lagi kisah tukang adzan juga nih Pak. Tapi jangan lalu dengan cerita ini yang biasanya adzan nggak berani adzan lagi. Bukan kok adzan ini penyebab su'ul khotimah, bukan. Ya. Tukang adzan, hari-hari adzan. Suatu ketika saat mau adzan, ada wanita cantik dalam pandangannya lewat. Dia urungkan adzannya. Dia kejar wanita cantik itu sampai di rumahnya, lalu dengan gentle dia katakan, saya pengen menikahi kamu. Saya pengen menikahi kamu. Tukang adzan ini Pak. Lalu perempuan tadi ternyata bukan orang Islam. Perempuan itu mengatakan, kalau memang kamu serius pengen menikahi aku, kamu harus keluar dari Islam. Karena aku bukan orang Islam. Sebab perempuan gelap mata dia, pengen dapat perempuan itu, dia naudzubillah murtad keluar dari Islam. Nikah. Malam pertama belum sempat melakukan hubungan suami istri, qadarullah tukang adzan ini jatuh dari loteng. Mati, naudzubillahi min dzalik. Demi perempuan cantik dia murtad, tentu ingin merasakan perempuan itu, ternyata sudah murtad, belum sempat melakukan hubungan suami istri, jatuh dari loteng, mati. Apa pelajarannya? Itu tadi, jangan kepedean dengan amal. Ini tukang adzan itu saja nggak mampu jaga iman, apalagi kita yang nggak tukang kebaikan, ya. Sehingga terus perlu mohon kepada Allah, jaga iman kita, tetapkan iman kita saat menghadapnya, minta husnul khatimah. Paham ya? Jangan kepedean. Ya minimal itu yang setelah tahiyat sebelum salam ya, jangan tinggalkan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Duhai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku pada agamamu. Minta dijaga iman Islam kita. Amalkan, jangan kepedean ya, jangan sekali lagi terlalu membanggakan amal. Hidayah hak prerogatifnya Allah. Hak prerogatifnya jangankan kita ya, yang hidup kita jauh dari Nabi secara jarak, juga jauh dari Nabi secara waktu. 14 abad Nabi wafat, kita baru lahir. Kita nggak pernah duduk bersama Nabi. Kita dengar kesempurnaan Nabi hanya dari cerita guru-guru kita. Hanya cerita guru-guru kita. Makanya Nabi itu lebih mencintai kita yang nggak pernah jumpa Nabi, tapi imannya, cintanya pada Nabi sama bahkan melebihi cintanya orang-orang yang sempat duduk bersama Nabi, melihat kesempurnaannya Nabi, bahkan menyaksikan mukjizat-mukjizatnya Nabi. Sangat lebih mencintai kita. Jangan kepede.
Seorang sahabat Ubaidillah bin Jahsh hidup bersama Nabi, mandang Nabi, tahu kesempurnaannya Nabi, menyaksikan mukjizatnya Nabi. Itu pun juga enggak mampu jaga imannya. Murtad. Padahal saking cintanya Nabi hijrah ke Habasyah, Ethiopia pertama, ikut sendirian, enggak bawa istri. Kemudian hijrah yang kedua, karena Nabi menyimpulkan sudah tidak memungkinkan lagi dakwah di Makkah. Sudah tidak mungkin lagi. Begitu kerasnya intimidasi dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik setelah meninggalnya pamannya dan istrinya. Jadi pengen pindah ke Habasyi, ke Taif. Habasyi 2 kali. Rajanya itu Nasrani tapi menghormati, memuliakan, welcome kepada Nabi dan para pengikutnya kalau pengen dakwah di sana. Ubaidillah bin Jahsh hijrah kedua terpengaruh dengan komunitas di sana yang umumnya beragama Nasrani, murtad, Pak. Padahal termasuk orang-orang pertama yang menyatakan iman. Jelas melihat langsung kesempurnaan Nabi, kesempurnaan akhlaknya, kesempurnaan fisiknya, dan juga pasti menyaksikan kemukjizatannya Nabi. Itu saja enggak mampu jaga iman. Apa maneh awake dhewe, apalagi sehingga terus minta ditetapkan. Nah, salah satu istri Nabi yang bernama Ramlah bintu Abi Sufyan. Jadi Abi Sufyan yang sebelum masuk Islam musuh bebuyutannya Nabi, itu juga mertuanya Nabi. Punya anak perempuan, Ramlah binti Abi Sufyan, yang lebih terkenal Ummu Habibah, itu jandanya Ubaidillah bin Jahsh. Paham ya Pak ya? Jangan kepedean. Terus minta agar dijaga iman dan Islam kita. Nah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man adzana khamsa sholawat. Di sini berbayar ya muadzin, Ustaz. Di sini berbayar. Di kampung yang benar-benar lillahi ta'ala, mau imam, mau muadzin, mau guru ngaji, lillahi ta'ala. Paling nanti menjelang lebaran saja pengurus masjid datang ngasih sarung gajah duduk paling, tapi barokahnya itu luar biasa. Di kampung, kalau di Batam ini semuanya serba berbayar, tapi sebab itu kompetisi dalam masalah fastabiqul khairat di Batam juga luar biasa. Syiarnya luar biasa, ngalahkan kampung di luar Batam yang terkenal semuanya muslim, muslimnya aswaja, nggak ada satupun yang non muslim. Tapi kalau subuhan masjidnya hanya 2 orang, imam dan muadzinnya. Kampung jenengan sama juga dengan kampung kami ya, kurang lebih sama ya. Harus kita akui itu Batam luar biasa ya, dengan segala fenomenanya. Tapi kalau masalah syiar Islam, zakat, korban, ini patut kita syukuri, patut kita syukuri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adzana khamsa sholawat imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang azan untuk sholat 5 waktu, azannya benar-benar lillahi ta'ala, itu bisa menjadi pelebur dosa di masa lalunya. Pelebur dosa bukan hanya istighfar, bukan hanya puasa, azan yang benar-benar lillahi ta'ala itu pun ternyata juga bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa di masa lalu kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun
yu'simuhumullahu min adzabil qabri. Ada 3 orang yang Allah jaga dari siksa kubur, selamat dari fitnah dan siksa kubur, merasakan nikmat kubur. Siapa 3 orang itu? Yang pertama, asyahid, orang yang mati syahid. Entah itu syahid dunia akhirat, kalau saya dunia akhirat masuk surga tanpa hisab, atau syahid dunia saja, syahid akhirat saja. Kalau syahid dunia saja, akhirat saja, di alam kubur aman, di alam kubur selamat dari fitnah dan siksa kubur, tapi tetap melalui hisab. Itu bedanya. Orang-orang yang mati syahid ini selamat dari siksa kubur. Dan tergolong orang yang mati syahid itu, Bapak Ibu, orang yang ketika mati statusnya thalibul ilmi, statusnya pelajar. Makanya para ulama banyak yang menganjurkan tiap hari bangun tidur niatkan, bismillah, hari ini aku belajar ilmu. Kok bersamaan dengan takdir hari itu meninggal, apalagi meninggalnya saat kita sedang khusyuk nyimak keterangan yang disampaikan oleh guru-guru kita di majelis ilmu, jelas syahidnya. Atau meninggal dalam perjalanan menuju majelis ilmu atau pulang dari majelis ilmu, syahid. Syahid. Ya, tiap hari ketika memang ada majelis yang sekiranya terjangkau kita hadiri, bismillah, niatkan, nanti malam aku ngaji, nanti sore aku ngaji. Agar andai bersamaan takdirnya Allah di hari itu kita meninggal, status kita pelajar, santri. Di mana orang yang meninggal dengan status santri, syahid akhirat, orang yang mati syahid ini di alam kuburnya selamat dari siksa kubur. Itu satu. Yang kedua, wal muadzin. Nah, tukang adzan yang tidak berbayar, ya. Di Batam udah sulit. Kecuali kalau di pulau-pulau, ya. Di pulau-pulau itu kita sering turba ke sana. Memang kita temukan, ya mohon maaf, banyak imam-imam masjid di sana yang bacaannya masih jauh dari standar ilmu tajwid. Cuma di pulau itu, selama yang sepuh masih mau ngimami, nggak ada yang berani gantiin. Tapi ya memang di sana lillahi ta'ala, nggak ada terus imam bergaji. Akhirnya ya apa adanya. Ya, kemarin saat kita menghadap Pak Sekda, beliau mungkin juga dengar info atau mungkin beliau juga pernah turba dan mendengar langsung bacaan imam, khususnya yang di hinterland, itu sampai beliau siap mengucurkan dana untuk mengadakan pelatihan para imam hinterland maupun mainland tentang masalah tahsin qiraah. Diprioritaskan yang hinterland. Insya Allah dalam waktu dekat. Kalau yang rutin ke kecamatan-kecamatan kita sudah jalan, ya. Tapi ini karena momentum Idul Adha kita pelatihan hewan korban dulu. Tapi sebelum Ramadan kemarin beberapa kecamatan sudah jalan, ya, tahsin, ya. Insyaallah. Bacanya yo apa adanya. Yang muda pun nggak mau gantikan, kenapa? Majanan masalahnya. Tahu majanan, Pak? Majanan itu guru-guru kita maknai baik-baik. Majanan setelah kerja, makasih ya, itu majanan. Gratis. Yang muda pun nggak mau jadi imam karena gratis, yang tua nggak mau digantikan karena saya ini pendiri. Ada seperti itu, ya. Kalau di kampung seperti itu, nggak tahu di kampung bapak-bapak, ya. Di kampung itu yang khotib ya sampai
sak matine. Ya, wis bacaannya kadang titik komanya nggak jelas, tapi ya sak matine. Di kampung kami itu khotib termuda saya, nggak sombong ya. Itu pun ya gara-gara keramatnya bapak. Jadi jadwal bapak tetap bapak nggak suruh ganti, tapi saya suruh boncengin. Nanti sudah sampai masjid, nanti yang khutbah anakku. Ya, di kampung itu senioritas itu luar biasa. Seperti di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu imamnya senioritas. Tapi kalau di Masjid Mekah perlombaan, imamnya yang the best. Kalau di Masjid Nabawi terkadang mohon maaf bacaannya ya biasa, sangat biasa, lagu nggak ada, sangat biasa. Karena kalau di Masjid Nabawi memang senioritas, sampai sepuh masih ngimami. Tapi kalau di Masjidil Haram, wah yang tampil yang muda-muda. Bandar Balila itu dulu imam masjid di kampungnya. Kalau beliau ngimami, terawih ini full sampai di jalan-jalan, dilirik oleh kerajaan, akhirnya dipinang untuk menjadi imam dengan gaji unlimited, Pak. Ya, gaji imam Masjidil Haram dikasih cek kosong, mau nulis berapa tulis. Kayak gaji imam Masjid Baitur Rahim. Amin Allahumma. Bandar Balila, kalau kita umroh itu selalu berharap beliau yang imami. Suaranya tinggi dan Masya Allah bisa nangis. Kalau di Madinah senioritas, sepuh-sepuh. Nah, ya. Yang kedua muadzin. Yang ketiga wal mutawaffa yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Orang yang meninggal di hari Jumat, siang maupun malamnya. Kayaknya kalau ada orang selama hidupnya terkenal ahli maksiat, kok matinya hari Jumat, anugerah itu. Anugerah itu, Pak. Nggak bisa kita pengen bisa, tapi kita tentukan harus hari Jumat kita mati, nggak bisa. Nabi saja meninggalnya hari Senin. Para ulama-ulama khususnya Jawa Tengah itu rata-rata meninggalnya hari Selasa. Mbah Yai Maimun, abahnya, kakeknya ke atas itu rata-rata hari Selasa. Dan ada keyakinan kalau ulama kalau meninggal hari Selasa memang ulama benar. Kalau ulama meninggalnya hari Jumat itu kecuali ulama ya wali. Selasa. Makanya sungguh sangat beruntung kalau ada orang meninggal Allah takdirkan meninggalnya hari Jumat, baik siangnya maupun malam harinya. Meninggal yang wajar ya Pak. Jangan mohon maaf seperti tetangga saya. Sakit matanya nggak lihat bertahun-tahun. Ramadan pula itu Pak. Tokoh ya terkadang imam masjid. Naudzubillah. Meninggalnya memang hari Jumat di bulan Ramadan, tapi meninggalnya bunuh diri. Ini cerita nyata. Karena mungkin pengen meninggal hari Jumat bulan Ramadan. Ya, kalau meninggal hari Jumat dengan cara seperti itu ya tetap tidak tergolong orang yang dijamin Nabi di alam kuburnya selamat dari fitnah dan siksa kubur. Enggak. Jadi siapa? Satu orang yang mati syahid, baik syahid dunia akhirat, sudah pernah kita jelaskan, tapi entah ingat atau tidak, maupun syahid dunia, maupun syahid akhirat. Ini di alam kuburnya selamat. Dihisab atau tidak? Kalau syahid dunia akhirat tanpa lewat hisab, langsung surga. Tapi kalau syahidnya dunia dan syahidnya akhirat, tetap dihisab. Yang kedua, muadzin. Dan yang ketiga, orang yang meninggal di hari Jumat maupun malam hari Jumat. Tambah satu hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda,
Lau ya'lamun nas ma fin nida was-saffil awal summa lam yajidu illa ayyastahamu alaih lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaih walau ya'lamuna ma fil atmah was-subhi la tauhuma walau habwan. Nabi katakan, andai manusia itu tahu betapa besarnya keutamaan dan pahala yang Allah berikan pada orang yang mau azan dan pada orang yang ketika jamaah berada di shaf yang pertama, berangkatnya selalu awal, ketika jamaah selalu di shaf yang pertama. Jangan berangkatnya sudah akhir, pengennya di shaf pertama. Ini orang kurang punya adab ya. Di shaf yang pertama. Kemudian dia tidak akan mendapatkan itu, tidak akan bisa adzan, tidak akan bisa berada di shaf yang pertama kecuali dengan undian. Andai dia tahu betapa besar keutamaan dan pahalanya, dia akan tetap mengikuti undian itu. Tapi banyak yang nggak tahu sebab nggak mau ngaji, ya. Andai tahu, kata Nabi, meskipun harus dengan undian, dia akan lakukan itu supaya bisa adzan. Makanya kalau bapak-bapak ada kesempatan adzan, mungkin muadzinnya datangnya telat, sementara waktu sudah masuk lama, adzan. Itu peluang mendapatkan keutamaan yang besar. Walau ya'lamuna ma fit tahjir. Andai orang itu tahu betapa besarnya pahala orang yang buru-buru, yang berangkatnya awal pergi ke masjid untuk jamaah, lastabaqau ilai. Pasti dia akan berlomba-lomba supaya bisa datang lebih awal, nggak mau kalah dengan yang lain. Walau ya'lamuna ma fil atma was-subhi. Andai orang itu tahu betapa besarnya pahala dan keutamaan yang Allah berikan pada mereka yang mau jamaah sholat isya, sholat subuh, maka sungguh lastabaqu ilaih la tauhuma walau khabwan. Dia tidak akan pernah meninggalkan jamaah isya dan subuh meskipun dia datang ke tempat jamaah itu khabwan, dengan cara merangkak akan dia lakukan. Cuma banyak yang nggak tahu karena nggak mau ngaji, atau tahu tapi menyepelekan. Ini yang bahaya, Pak. Jadi kalau kita sudah tahu di antara keutamaan jamaah sholat isya itu pahalanya sebanding dengan orang yang ibadah setengah malam suntuk, jamaah sholat subuh sebanding dengan orang yang ibadah satu malam suntuk. Andai kita belum bisa ngamalkan, jangan kita sepelekan. Ya akui, jika perlu nangis, minta kepada Allah dibimbing dengan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkannya. Jamaah sholat isya dan subuh, ya, jamaah sholat isya dan subuh. Meskipun dengan cara merangkak, andai mereka tahu mereka akan mendatangi jamaah sholat isya dan subuh. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk mengamalkan apa yang disampaikan Nabi dalam beberapa hadisnya ini tentang jamaah, tentang azan, dan juga tentang shaf yang pertama, dan apa yang dijanjikan Nabi pun bisa kita rasakan di dunia maupun kelak di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Cukup. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Tidak ada. Paham semua insyaallah ya. Amin Allahumma. Karena nggak ada, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Ya Allah, mampukan kami menjadi hamba-hambamu yang ahli istiqamah. Ahli istiqamah ya Rabb, saat menghadapmu anugerahkan husnul khatimah. Husnul khatimah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, kasih sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik, merawat dan menyayangi kami saat kami masih kecil. Ampuni dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudari kami, terkhusus dosa orang-orang yang nama-namanya disebut dalam tawassul di majelis mulia ini. Lapang luaskan alam kuburnya ya Rabb. Limpahkan rahmat dan ampunanmu kepadanya ya Rabb. Tempatkan di tempat yang terbaik di sisimu ya Rabb. Jadikan alam kuburnya menjadi taman dari taman-taman surgamu, bukan menjadi jurang dari jurang-jurang nerakamu. Ya Allah, jangan engkau azab mereka di alam kuburnya. Kasih sayangi mereka di alam kuburnya dengan rahmat dan ampunanmu. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma wasi' alaina rizqana wa atif alaina khalqaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada ma 'alima Allah wa zinata ma 'alima Allah wa mil'a ma 'alima Allah. Demikian. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.